Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Aquarius ya. Bad news and good news zodiak Aquarius di bulan Juni. Jangan takut dengan bad news ya, karena bad news itu untuk rambu-rambu ya. Tarot reading bukan ramalan yang 100% akan terjadi. Tarot reading adalah bacaan tanda-tanda seperti tanda rambu-rambu lalu lintas ya. Bisa dibilang seperti GPS ya. Dan bad newsnya adalah kalau kalian lihat GPS ada tanda kuning itu berarti macet, tanda merah macet banget ya. Seperti itu kita bisa hindari, kita bisa belok kiri, bisa belok kanan, atau kita bisa eliminir sampai itu tidak terjadi. Kita akan lihat bad news Aquarius di bulan Juni. Bimbang dan ragu, tampaknya kalian akan ditemukan pada situasi pilihan yang buruk ya Aquarius. Kebimbangan dan keraguan-raguanmu akan terus menggerogoti dirimu di sepanjang bulan Juni ya. Jadi hati-hati, kalian harus fokus akan sesuatu, karena kebimbangan dan keraguanmu ini akan menyebabkan banyak teman yang pergi ya, rekan bisnis yang pergi, ataupun pasangan kalian yang ngambek yang pergi ya. Karena dinilai bukan Aquarius yang sebenarnya, Aquarius yang dulu yang cepat tanggap dalam mengambil keputusan dan tegas, ini bimbang ragu, dan itu akan menggerogoti kalian di sepanjang bulan Juni. Kemudian tabungan yang jebol ya, ternyata beberapa kalian akan ada pengeluaran yang tidak terduga sehingga tabungan kalian akan rontok ya. Istilahnya jebol, akan terpaksa membongkar tabungan ya. Ini adalah bad news yang ketiga, di mana beberapa usaha kalian akan goyang. Beberapa usaha kalian ada yang menjatuhkan ya. Ada yang berusaha memotong. Jadi ada rantai relasi kalian yang akan dicuri oleh seseorang, oleh kompetitor atau orang lain ya. Ini sering terjadi ya di bulan Juni ini. Saya sudah beberapa zodiak yang membaca ada yang diserobot rantai usahanya, dan itu bisa kalian eliminir atau bisa kalian hati-hati ya. Terutama dengan para customer, kalian harus lebih dekat, lebih tahu, lebih terbuka dengan klien ya, supaya jangan diserobot sama orang lain. Bila kalian sudah menganggap klien, customermu sebagai mitra bisnis, mitra kerja, sehingga saling menguntungkan, kalian akan diingatkan kalau saat klienmu atau mitra kerjamu mau ingin diserobot orang ya, mereka diberikan tawaran yang bagus, tapi mereka akan memberitahu kalian, ini ada penawaran segini nih, gimana, apakah bisa dicari jalan keluarnya. Itu adalah mitra bisnis, partner bisnis, klien yang bagus, atau customer yang baik yang masih ingin mengharapkan kerjasama dengan kita. Itu lebih baik ya, customer yang cerewet seperti itu ya, daripada diam-diam kemudian meninggalkan kalian dan mencari klien atau partner kerja yang lain yang baru. Begitu ya Aquarius. Dan kedudukan kalian yang digoyang, pertahankan sekuat tenaga kalian. Tabungan kalian yang akan jebol ya. Jadi selama bulan Mei, mumpung belum masuk ke bulan Juni, persiapkan tabungan yang banyak, dan kemudian atur keuangan sebaik-baiknya, alokasikan dananya ya. Anggaran, perbaiki anggaran belanja kalian, walaupun itu sekelas belanja rumah tangga ya, harus tercatat serinci mungkin untuk mengantisipasinya ya. Sekali lagi, tarot reading bukan ramalan yang akan terjadi. Semoga bad news ini tidak terjadi kepada kalian para Aquarius, karena ini juga general reading ya, energi kolektif, energi banyak orang.
Kalau ingin resonate ya harus personal reading ya, supaya energinya ditarik benar-benar. Tetapi intinya sudah ada rambu-rambu akan terjadi ini, sudah ada tanda-tanda bakal terjadi bad news ini, kalian bisa siap-siap ya, memperbaiki relasi, komunikasi yang baik, terus kemudian memperkuat tabungan, memperkuat anggaran belanja yang terperinci supaya tidak jebol ya. Terus kemudian teguhkan semangatmu dan jangan mudah goyah pendirianmu. Lakukan atau istilahnya ambil keputusan yang tegas ya, jangan pelin-pelan ya, karena Aquarius bukan seorang yang pelin-pelan. Begitu kalian pelin-pelan akan banyak yang kaget dan meninggalkan kalian, termasuk pasangan kalian ya. Ada beberapa yang akan pergi karena kalian dirasa pelin-pelan ya. Tapi kalaupun itu nantinya Juni kalian tidak bisa menghindar ya, kalian tidak bisa menghindari keputusan yang sulit ini, terus ternyata ada pengeluaran yang benar-benar tidak terduga dan jebol ya, tabungan kalian jebol, kemudian beberapa sumber atau usaha kalian, pekerjaan kalian di tempat kerja kerekeran ya bahasa Jawanya ya, banyak berantem dengan rekan kerja atau ingin mereka mengambil kedudukanmu, kalian bisa minta advice kepada beberapa zodiak ini ya. Saya akan bukakan beberapa zodiak yang akan memberikan energi positif ya. Zodiak yang pertama adalah Capricorn ya. Aquarius, kalian bisa meminta advice atau bantuan kepada Capricorn, baik sekedar curhat ataupun yang kedua kepada Aquarius sendiri, ataupun bantuan modal, pinjaman dana, atau solusi-solusi yang lain ya. Kita akan lihat zodiak yang ketiga yang akan memberikan energi positif kepada kalian para Aquarius di bulan Juni. Yang ketiga adalah Cancer ya. Mereka adalah mempunyai keahlian sendiri-sendiri ya. Kalau Aquarius pasti ya membantu Aquarius di bidang ketegasannya. Hati-hati ya Aquarius, ini keluar 3 ya. Aquarius adalah the star sendiri ya, dilambangkan sebagai the star. Ini bad newsnya muncul the star, dan penolongnya juga muncul the star, Aquarius sendiri. Jadi intinya kalau saya ambil kesimpulan, bad newsnya adalah akibat dari diri kalian sendiri, dari dalam diri kalian sendiri. Ribet ya, dari dalam diri kalian sendiri, dari diri kalian sendiri ya. Jadi hati-hati, kalian harus introspeksi diri, mawas diri, atur segala kemungkinan kalian akan dihadapkan terhadap beberapa pilihan ya, dan tentukan atau pelajari bagaimana mengambil keputusan yang baik, bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Kalian harus mempelajari nih apa yang di bulan Juni nanti harus kalian ambil keputusan, mungkin sekolah, mungkin melanjutkan kuliah, atau mungkin pertunangan, pernikahan, bisa jadi usaha-usaha, bisnis bareng, kesempatan baru, peluang baru yang kalian harus mengambil keputusan. Kalau enggak, kalian akan ditinggalkan ya. Jadi pikirkan list data dari sekarang, apa saja kemungkinan di bulan Juni yang harus kalian putuskan ya. Kalau yang pelajar ya kuliah di mana, sekolah di mana. Kalau yang udah married atau berpasangan ya mau pilih yang mana nih. Kalau pilih yang married ya jangan milih lagi ya, harus terus berjuang dengan apa yang sudah kalian punyai. Begitu ya, di list, terus tentukan jalan supaya kalian bersiap diri minimal ya, kalian udah siap mental ya. Kalaupun itu terjadi mentok ya, kalian bisa minta advice kepada Capricorn, Aquarius, dan Cancer. Mereka punya skill masing-masing untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk kalian. Apalagi seorang Aquarius yang menganalisanya cukup jeli ya.
Mungkin kalian kurang bisa menganalisa karena sudah terhimpit dengan keadaan atau kebingungan dengan keadaan. Tetapi Aquarius yang lain yang lebih tenang bisa lebih bagus untuk menganalisis suatu keadaan. Sedangkan Capricorn adalah pengambil keputusan yang cepat. Dia akan cepat tanggap dan tahu apa yang harus segera dilakukan untuk menghindari atau mengantisipasi atau mendapatkan solusi dari permasalahan kalian. Begitu ya, semoga bad newsnya tidak terjadi ya. Kita akan lihat good newsnya. Good news, kalian para Aquarius akan terlepas dari belenggu suatu tekanan yang berat yang selama ini kalian derita. Kemungkinan ada yang tertekan karena suaminya, ada yang tertekan karena istrinya. Tetapi kebanyakan Aquarius ini tertekan di dalam pekerjaan karena bosnya ya, atau karena lingkungan pekerjaan yang tidak cocok buat dia. Banyak tekanan-tekanan yang dia terima saat ini, tapi di bulan Juni akan terbebas ya. Kalian bisa luasa, terbebas dari tekanan, bisa mengungkapkan pendapat-pendapat kalian, bisa menunjukkan atau mengeluarkan talenta dan segala kreativitas kalian di bulan Juni. Tunjukkan baik-baik dan laksanakan secara pasti ya, terencana supaya semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Good news yang kedua, kalian akan naik pangkat dan naik jabatan. Beberapa juga akan menikah ya. Di sini adalah kenaikan derajat. Akan melangsungkan pernikahan ya Aquarius. Beberapa akan naik pangkatnya 2 kali lebih tinggi. Beberapa juga akan mendapatkan peluang usaha yang baru, di mana usaha itu akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa, memperbaiki segi finansial kalian. Yang berikutnya adalah kemenangan. Beberapa zodiak juga mengalaminya ya. Kemenangan ini memang luar biasa ya di bulan Juni. Banyak sekali kemenangan yang timbul. Kemungkinan ya karena PPKM sudah selesai, roda perekonomian sudah berjalan sehingga duit banyak berputar. Banyak zodiak yang mendapatkan kemenangan. Jadi kalian yang membaca, yang menonton channel ini jangan sampai ketinggalan, karena good news pun kalau kalian tidak siapkan ya nggak akan jadi apa-apa. Ini bukan ramalan yang 100% bakal terjadi. Kalian diem-diem mendapat good news, dapat duit banyak, mendapatkan jodoh, atau tiba-tiba kalian mendapatkan rezeki yang besar atau pekerjaan yang bagus. Enggak ya, kalian harus persiapkan jalannya, harus berusaha. Keberuntungan, hoki, rezeki itu tidak datang dengan tiba-tiba. Keberuntungan juga harus disiapkan jalannya. Paling jelek, paling minim adalah berdoa ya. Kalau yang lain ya harus ikhtiar ya. Bekerja, mencari peluang-peluang, itu kalian akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Begitu ya Aquarius. Kita akan lihat pesan alam semesta deh ya, supaya lebih nyaman jalan kalian atau bagaimana menyikapi bad news dan good news ini. Pesan alam semesta, jangan sakit hati dan jangan kalian kecewa akan suatu keadaan yang nantinya kemungkinan akan timbul. Kalian harus terus bersemangat, jadikan kekecewaan itu sebagai pemecut. Apa pemecut itu ya? Bahasa Jawa pecut itu ya. Cemeti atau sebagai cambuk ya, sebagai cambuk untuk kalian lebih bersemangat dan lebih berusaha lebih baik lagi. Jangan sampai kalah di dalam peperangan. Bila di dalam perang kalian mengukur kemampuan akan kalah ya jangan maju berperang. Persiapkan diri dulu, latihan, persiapan mental, persiapan senjata ya. Kalau sekarang udah nggak ada peperangan ya, sekarang ya perangnya perang duit ya. Mencari duit, mencari rezeki, mencari jabatan, perangnya seperti itu. Persiapkan jabatan yang ingin kalian raih, persiapkan diri. Kalau memang amunisi atau kalian rasa sumber daya kalian belum bisa menang ya jangan maju.
Istilahnya begitu ya, di bulan Juni benar-benar kalian harus memperhitungkan supaya jangan jebol ini ya. Jangan maju kalau merasa kalah, harus yakin menang baru maju. Petunjuk alam semesta kedua, selalu dekatkan diri kepada yang maha kuasa. Ini pasti ya. Dan kemudian terus menerus evaluasi diri ya. Evaluasi diri kalian para Aquarius supaya semuanya menjadi terkendali. Kalaupun ada risiko-risiko di dalam pekerjaan kalian, risiko-risiko di dalam langkah kalian, risikonya itu terukur, tidak ngawur ya. Semua harus diukur untung ruginya. Seberapa yang kalian keluarkan, seberapa besar risiko yang kalian keluarkan, dan seberapa besar apa yang akan kalian dapatkan itu sepadan atau tidak, worth it or not gitu ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Kita lihat, cari tahu petunjuk alam semesta yang berikutnya. Kemudian berteguhlah kepada satu pendirian. Bila kalian sudah memilih A, memutuskan A, teruslah berjuang untuk A ya, jangan berpindah tempat. Intinya ini berhubungan ya, jangan pelin-pelan. Kalian harus memegang teguh satu keyakinan, satu jabatan atau satu perusahaan atau satu istri, satu suami, satu kekasih ya. Jangan mendua di bulan Juni. Jangan berdiri di atas dua perahu ya. Nanti kalau satunya ke sana, satunya ke sini. Ya di dalam politik sering dikatakan politik dua kaki ya. Itu jangan dilakukan karena ini akan membuat Anda terjebak di dalam kerumitan yang Anda ciptakan sendiri. Ingat ya Aquarius, kerumitan yang terjadi di sini, bad news yang banyak ini karena lebih besar diakibatkan dari diri kalian sendiri. Jadi hati-hati ya. Harus kalian urai satu persatu rencana dan langkah-langkah yang akan kalian ambil supaya tidak terjadi bad news dan kalian bisa mendapatkan good newsnya. Salam sahabat Tutu.